Oke, Rizka, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Pertanyaan aku yang pertama itu kan aku udah 1 tahun nih Pak nganggur. Mm-mm. Nah, jadi mulai-mulai cari kerja itu baru-baru akhir-akhir ini. Mm-mm. Nah, banyak banget sebelumnya aku tuh pakai eh, apa Jobstreet, Mm-mm. Jobstreet sama LinkedIn. Aku kurang aktif di LinkedIn Mm-mm. sebenarnya. Mm-mm. Aku lebih banyak ngeplay ke Jobstreet. Oke. Kalau menurut Bapak, portal job yang lebih banyak gitu panggilannya atau lebih apa ya, memberikan kita kesempatan buat dapat panggilan itu apa ya Pak? Soalnya kalau di Jobstreet itu jarang banget, malah ada email-email bodong atau WA-WA bodong gitu. Oke. Menarik ya pertanyaannya ya. Percaya nggak ya? Hmm. Ini aku kenapa senyum? Bukan karena apa-apa. Aku dejavu berkali-kali gitu. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama teman-teman di awal tahun 2023 ini. Serius. Hmm. Ini tahun 2022 tuh ada nggak yang nanya pertanyaan ini? Kayaknya nggak ada deh. Gitu. Jadi di 2023 ini kenapa banyak banget yang nanya pertanyaan ini ya? Aku selalu jawab kayak gini ya, Riz ya. Ini dari logika dulu ya. Di banyak platform, kamu pasti akan, ya tadi ya, channel lewat ini, lewat ini, lewat ini. Bahkan misalkan website. Di website, ada website yang Hmm. resmi, ada yang website palsu gitu ya. Info di lewat Iya. sosmed tertentu, ada loker asli, ada loker palsu. Di job portal ada yang asli, ada yang palsu gitu. Oke? Jadi di mana-mana yang tempat-tempat tadi yang beberapa ini ya, yang mungkin tempat-tempat andalanmu itu walaupun nggak selalu kita nggak bisa memastikan berapa, Hmm. tapi berdasarkan hasil sharing pasti ada yang asli dan ada yang palsu. Oke. Kemudian dari yang asli ini ada yang asli itu masih berlaku, ada yang asli tapi dia udah close, udah tutup, udah expired, udah nggak terima lamaran lagi. Oke. Nah, Iya. yang udah nggak nerima lamaran lagi ini pun kan tadi ada yang udah ditandai, ada yang enggak. Jadi ada yang di info lokernya tuh ditulisin maksimal sebelum tanggal sekian, ada yang mungkin di postingan misalkan rekruter lewat LinkedIn dia nulis closed gitu ya. Tapi intinya tadi ya, aku ulang lagi ya, di beberapa portal andalan ada yang asli, ada yang palsu. Kita zoom in lagi. Dari yang asli, ada yang masih open, ada yang udah close. Oke? Kita zoom in lagi. Dari yang asli dan masih open, itu ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang enggak. Oke? Dan kita zoom lagi, yang sesuai dengan keinginan kita belum tentu ingin kita. Ada yang ingin kita, paham nggak? Gitu. Ini loh zoom 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 zoomnya tuh kayak gitu, ya. Jadi artinya apa? Sebenarnya kan ini selalu ada dualisme dualisme kayak gini kan ya, terkait dengan locker, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita sadari dulu ini poin satu dulu. Kenapa nanti biar kamu logikanya nanti nyambung ya gitu. Jadi selalu akan kamu temukan gitu. Locker tuh ada yang asli, ada yang palsu di berbagai job portal gitu. Oh, enggak, bukan job portal sih, channel gitu. Dari yang asli ada yang masih open, ada yang udah close. Dari yang masih open, ada yang kamu pengen, ada yang enggak. Maksudnya sesuai kualifikasi menurutmu gitu ya. Dari yang menurutmu sesuai, belum tentu menurut mereka sesuai, ada yang menurut mereka sesuai. Kayak gitu. Ini selalu akan ada kayak gitu, poin nomor satu. Yang nomor dua, kamu itu suka nggak suka, mau nggak mau adalah apa? Bukan kandidat tunggal. Pasti kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Itu kita harus sadari itu. Nomor dua. Ya. Terus apalagi? Yang nomor tiga. Nah, ini kita ngomongin nomor lagi. Nomor tiga adalah kita nggak tahu perusahaan itu akan rilis info locker kapan. Gitu. Ya kita tahu ya kalau udah diposting ya nggak sih? Gitu. Kita nggak tahu Iya. perusahaan itu bakal rilis info locker kapan. Dan yang keempat adalah kita nggak tahu perusahaan akan rilis info locker di mana. Gitu. Ada perusahaan yang begitu ada locker cuma ditaruh di websitenya. Ada perusahaan dan info locker ditaruh di website sama katakanlah job portal. Udah. Ada yang rilis locker itu tiba-tiba locker itu ada di mana-mana. Job portal ada, di sosmed ada, di kayak LinkedIn juga ada gitu kan. Bahkan ada yang diterus-terusin di WA sampai ada di forward berkali-kali kayak gitu. Saking itu nyebarnya kemana-mana gitu kan. Kita jadi kayak gitu, oke?
Tapi yang terakhir, yang nomor 5 adalah, tapi kita tahu bahwa setiap hari selalu ada loker baru. Ibaratnya di grup lokerku kan aku nge-share loker baru. Mungkin kamu buka job portal atau website atau sosmed kayak LinkedIn, selalu ada loker baru gitu ya. Nah, dari kelima ini, kita harusnya bisa ngambil kesimpulan bahwa aku bukan kandidat tunggal. Di banyak-banyak channel ini, nggak ada channel yang bener-bener 100% sempurna, pure gitu loh. Nggak, loker itu nggak ada gangguan dari sisi tadi asli palsunya, masih berlaku atau enggaknya, pasti akan selalu ada dualisme kayak gitu. Aku juga nggak tahu perusahaan itu akan rilis loker kapan dan lewat channel apa. Satu hal yang aku tahu adalah pasti tiap hari ada loker baru. Sehingga harusnya aktivitas kamu ke depan adalah aktivitas mengontrol sesuatu yang bisa dikontrol sama diri, bukan dikontrol sama perusahaannya. Ngontrol diri itu dari sisi apa? Satu, berarti kamu harus mengirimkan lamaran setiap hari, rutin. Dengan alasan kamu berpikiran bahwa di luar sana akan ada loker-loker baru yang akan muncul setiap hari dari perusahaan yang berbeda-beda yang aku nggak tahu, dan aku yakin sebagian dari itu sesuai dengan yang aku pengenkan, dan sebagian dari itu juga merasa pengen orang kayak aku. Jadi kamu harus jaga rutinitas ini dulu setiap harinya. Oke? Lalu platform mana yang perform? Jawabanku adalah semua. Oke? Jadi kita sebenarnya jawabannya ke situ. Jadi mana ada yang kemarin nanya gitu, Pak, mohon diurutkan dari yang paling bisa diandalkan dan paling yang nggak bisa. Karena faktornya tadi loh, banyak banget. Ini beberapa poin doang ya yang secara general, secara kasat mata bisa kita coba analisis kayak gitu. Bahwa nanti takutnya kalau kamu misalkan tadi kan kamu nyebut tuh, ya kan, kamu rilis via Jobstreet gitu. Ada loh banyak loker yang cuma rilisnya nggak di Jobstreet gitu, ya, atau di job portal lain gitu. Ada yang rilisnya lewat LinkedIn aja, ada yang di mana-mana. Nah, takutnya gitu, kalau kita mengandalkan satu channel, ada yang dirilis di tempat lain, kamu malah nggak lihat gitu. Sekarang yang harus ada di pikiranmu, ya, dan teman-teman yang nonton sampai menit ini adalah gimana caranya aku jaga konsistensi ngirim lamaran setiap hari. Banyak orang yang ngirim lamaran cuma hari kerja dan jam kerja. Boleh kalau itu strategi via email. Kalau lewat job portal, lewat website gitu, lewat LinkedIn, kapanpun nggak masalah. Oke. Kemudian jaga dari sisi apa? Cara pakainya. Udah bener belum? Kamu nyebut Jobstreet, kamu ngandalin Jobstreet, oke, nggak ada masalah. Udah bener belum cara pakai Jobstreet? Kalau cara pakai Jobstreet itu ada namanya cara pakai di dalam Jobstreet, ada cara pakai di luar Jobstreet. Gambarannya gitu. Begitu kamu punya akun Jobstreet, pastikan profilmu lengkap. Setelah profilnya lengkap, silahkan sibuk nyari lowongan. Setelah sibuk apply kayak gitu, kamu rekap. Setelah itu, kalau perlu, kamu cari recruiter perusahaan yang kamu lamar via Jobstreet di LinkedIn. Coba berkoneksi sama mereka. Coba apakah ada loker double yang mereka post juga, entah di website resmi perusahaannya atau oleh masing-masing individu di akun personalnya. Kalau ke double, kamu konfirmasilah sama mereka gitu. Ya, sambil bangun koneksi kayak gitu. Selamat siang Bu Rizka. Terima kasih atas informasi lowongan pekerjaannya. Mohon informasinya Bu. Apakah jika saya berminat untuk melamar pekerjaan di Infoloker di atas, apakah saya harus mengirimkannya lagi karena beberapa jam yang lalu saya sudah melamar via Jobstreet misalkan. Boleh nanya sifatnya. Boleh sifatnya kamu kayak konfirmasi. Selamat siang Bu Rizka. Terima kasih atas info lowongan pekerjaan yang Anda share. Saya tertarik dan sudah melamar lowongan pekerjaan tersebut via Jobstreet misalkan gitu. Ini contoh menggunakan Jobstreet di luar Jobstreet itu kayak gitu. Karena kita nggak bisa ngafalin nama perusahaan itu gimana. Paling perusahaan-perusahaan yang kita familiar. Tapi di luar sana, banyak perusahaan-perusahaan yang itu bagus, tapi kita nggak familiar sama namanya, dan kita itu ya memang bisa apply ke sana gitu. Karena sedang buka loker sesuai dengan itu, gitu ya. Jadi silahkan dioptimasi kayak gitu ya, Riz ya. Itu sih secara general gitu dulu sih, Riz. Jadi jangan dipilih.
gitu. Tapi kamu kontrol dari sisi kamu sendiri, konsisten, dioptimalkan cara pakainya. Nanti kalau akhirnya nggak perform, ya sama aja gitu. Kenapa ya? Jadi kalau misalkan tadi kamu misalkan aku kurang kurang kalau nggak salah tadi kamu bilang kan aku kurang aktif di LinkedIn. Buat aku pribadi itu rugi. Kenapa? Jobstreet itu isinya loker, betul. Kliennya tuh banyak, 300.000 perusahaan lebih se-Indonesia, kayak gitu. Betul, gitu. Tapi, LinkedIn itu, ya, di Jobstreet itu isinya banyak sekali loker. Tapi di LinkedIn, isinya nggak cuma loker gitu. Recruiter aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn. Di Jobstreet, kamu nggak bisa ngobrol sama orangnya. Di LinkedIn, kamu bisa ngobrol sama orangnya, lihat fotonya, lihat muka orangnya. Bahkan kamu mengunjungi profilnya tahu tuh perjalanan karir dia, kayak gitu. Nah, ini kan sayang sekali kalau nggak dipakai gitu. Jadi semacam itu. Memang beberapa kali ditemukan, semoga kamu tidak kayak gitu ya. Teman-teman yang beberapa waktu yang lalu tuh aku review, alasan cuma pakai job portal itu karena apa? Karena mudah, tinggal diklik doang. Nah, memudahkan pada saat melamar tinggal diklik itu jangan menjadikan kita lengah gitu. Karena tadi job portal itu memang sudah memudahkan karena itu ibaratnya kayak sistem ATS gitu kan. Tapi jangan sampai kita lengah bahwa nyari loker udah mudah karena di pooling kan. Banyak perusahaan kan tadinya kan punya channel sendiri-sendiri. Begitu ada job portal kan ini kayak ibaratnya di pasar. Jadi kamu tinggal mengunjungi pasar, tinggal pilih, tinggal tunjuk ibaratnya gitu kan. Dan dipermudah dengan cara tinggal klik 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 gitu-gitu aja. Nggak ada yang ngetik-ngetik panjang, paling promosi diri 300 karakter. Tapi jangan sampai yang mudah ini bikin kita males gitu untuk follow up yang lain karena kita cuma klik 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 doang. Makanya aku tanya coba jujur kenapa alasan itu? Ya gampang sih Kak, tinggal klik ya, cuma klik doang. Tapi kontrolnya kurang. Jadi merasa bahwa klik itu udah cukup. Padahal harus ada pergerakan lain. Nah, ini yang jangan sampai terjadi gitu sih, ya. Oke. Secara umum gitu dulu ya, Riz. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Oh, sorry, error. Oke, ada lagi nggak pertanyaan lain? Kalau pertanyaan lain mungkin tentang interview ya, Boleh. Pak. Kayak gimana sih kadang kita mungkin recruiter tuh aku juga nggak tahu ya, pengen yang gimana-gimana gitu kan. Nah, aku kemarin sempat interview sama Suatu di perusahaan, nggak usah bidang, sebut. ya suatu perusahaan ya nggak aku sebut, tapi itu relate dengan bidang background aku, relate dengan apa namanya praktek-praktek yang aku lakuin, relate. Tapi aku nggak dapet ini lagi, dan kelihatan gitu pas interview tuh lebih ke nggak tertarik gitu sama apa namanya, sama jawaban-jawaban dari aku. Sedangkan aku lihat dari yang lain itu mereka dia tertarik. Padahal yang lain itu nggak relate sama sekali. Aku bingung kayak ini gimana ya sebenarnya, pengennya gimana sih yang kita tuh interviewnya. Nah, kemarin juga aku sempat interview lagi dengan, maksudnya dengan cara yang sama lah, dengan cara aku yang sama, tapi aku lolos gitu interviewnya. Sedangkan itu lebih relate dengan pekerjaan, dengan background, tapi sama sekali nggak tertarik bagi dia. Oke, menarik ya. Itu dari pertanyaannya, kok bisa sih Pak, saya melamar pekerjaan yang relate malah nggak lolos, tapi saya ngelamar pekerjaan yang nggak relate malah lolos gitu. Dan bahkan ketidaklolosannya saya itu sudah ditunjukkan dari tanda-tanda dia, entah jawaban, ekspresi, atau sikap, bahwa kayaknya nggak menarik nih. Kurang lebih kayak gitu ya pertanyaannya ya, kayak gitu. Oke, aku sampaikan dulu ya. Memang yang namanya interview itu masing-masing perusahaan, nggak cuma masing-masing perusahaan deh, masing-masing orang dari recruiter itu pasti beda-beda kayak gitu. Ada memang kecurigaan-kecurigaan yang cenderung membuat kita menyimpulkan bahwa kayaknya aku lolos, kayaknya enggak. Tapi tanda-tanda semacam ini bukan sesuatu hal yang selalu dipastikan. Jadi kayak ini orang kayak jutek, berarti aku pasti nggak lolos. Atau ini aku interviewnya lama, artinya perusahaan itu atau interviewernya itu betah sehingga aku pasti lolos. Enggak, itu hanya kecenderungan aja. Jadi tanda-tanda kalau kamu lolos ya diumumin bahwa kamu lanjut kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah pada saat kita bilang terkait dengan
oh kemarin tuh aku udah beberapa kali interview. Silahkan coba kamu evaluasi dulu. Ya, kamu harus sadari yang namanya interview itu adalah menyampaikan informasi secara lisan. Di situ ada dua unsur Iya. hal tuh. Satu terkait informasi, satunya adalah penyampaian secara lisan. Oke, pokoknya interview mau lewat telepon, lewat Zoom, lewat Skype, lewat walk-in ketemu langsung. Intinya penyampaian informasi secara lisan. Silahkan kamu breakdown jadi dua. Ada sisi informasi, ada sisi penyampaian secara lisan. Nah, silahkan dievaluasi tuh masing-masing. Dari sisi informasi, dari sisi berarti jawaban-jawaban kamu. Hal-hal apa sih yang kayaknya boleh dong kita evaluasi diri, kan kita nggak bisa baca pikiran orang, tapi kita evaluasi diri boleh dong gitu ya. Kira-kira dari sisi informasi dulu, aku kurangnya di mana? Apa aku kurang familiar dengan pertanyaan yang sering muncul, atau aku baru dengar suatu pertanyaan, atau aku kurang ngebaca detail soal CV-ku, aku kurang riset soal perusahaan, padahal perusahaan harus di riset di website, di sosmed, di berita kayak gitu. Atau aku kurang riset soal posisi yang aku lamar, memang relate sama bidang, tapi waktu itu aku kayak dadakan, aku kurang riset ke arah sana, sehingga jawabanku terlalu di permukaan, kurang dalam, atau mungkin aku salah jawab, kayak gitu. Jadi ini dari sisi informasi, nanti dianalisis. Nanti ada sisi dari sisi tadi, penyampaian secara lisan, artinya kamu evaluasi kemampuan komunikasi kamu. Nah ini kamu nggak bisa evaluasi sendiri. Ya, mungkin kamu kalau punya kesadaran sendiri boleh. Tapi nanti biasanya aku akan sarankan kamu coba latihan ngobrol lagi sama orang dan lain-lain. Nanti di sesi detail aku ajarin terkait dengan teknik interview itu. Bahwa penyampaian secara lisan ini artinya kamu coba ya evaluasi dari sisi kemampuan komunikasi kamu. Nah, kemampuan komunikasi itu ada dua, ada yang verbal, ada yang non verbal gitu. Coba cek lagi dari unsur verbalnya, dari volume, diksi, pemilihan katanya, artikulasi, dan lain-lain. Kerangka berpikir kamu nanti akhirnya kayak gimana gitu. Pokoknya dari sisi keluarnya suara dan bunyi-bunyian itulah, huruf gitu ya. Huruf angka dan bunyi-bunyian itu yang sisi verbal. Yang non verbal tuh dari sisi apa nih? Eye contact, ekspresi, postur, gesture kamu dan lain-lain kayak gitu. Cara berpakaian dan lain-lain. Nah, ini silahkan dievaluasi lagi. Bisa nggak terkait dengan dua hal ini? Karena biasanya yang evaluasi termudah tuh dari dua hal ini. Ya. Kemudian nanti akhirnya apa? Coba akhirnya berarti yang harus aku tingkatin tuh dari sisi ininya, dari sisi ininya. Ingat ya, kamu nggak lolos suatu tahapan interview bukan berarti kamu jelek. Karena tadi, paling awal lagi, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dipilih. Mungkin tadi ya, ada loker yang asli, yang masih on, tapi kamu suka sama dia, belum tentu dia suka sama kamu. Yang dualisme tadi. Dan, suka nggak suka, kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Kamu mungkin akan dibandingkan dengan orang yang juga relate juga sama posisi itu. Yang mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah dia proses atau ekspektasi dia terhadap siapapun yang duduk di depan untuk saya interview saat itu kayak gitu. Jadi nggak ada masalah dari sisi situ ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jangan berhenti coba. Jangan karena satu atau beberapa kali kamu ngelamar kerja yang relate gitu, terus gagal nggak lolos, terus habis itu yang nggak sesuai malah banyak yang lolos, akhirnya keinginan kamu untuk lamar kerja sesuai dengan background kamu berhenti. No, justru trial and error di belakang dan di prakteknya itulah yang akhirnya kamu akan punya journey. Dan nanti kamu kayak, oh aku tahu, biasanya kalau kayak gini tuh aku harus kayak begini. Oh nanti kalau ada kayak gini aku akan kayak gini, gitu. Oke. Itu dari sisi situ dulu sih, gitu. Coba dicek ulang dari sisi penyampaian informasi secara lisan. Dari informasi sama penyampaian lisannya. Nanti dicek. Nanti di sesi detail ya, aku cek nanti. Oke, Riz. Oke. Ada lagi ya pertanyaan yang sesi general? Barangkali sejauh ini kamu ada pertanyaan lagi yang secara umum kamu masih bingung soal? Secara umum, Ya, soal job portal, soal LinkedIn tadi, soal yang lain gitu. Kalau nggak ada, atau sambil dipikirin, aku pengen nyampein sesuatu dulu. Tadi kamu bilang bahwa ya, kamu ada break dulu, ada nganggur dulu selama kurang lebih 1 tahun kayak gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Tapi kamu harus gini, CV, aku ngomongin CV. CV itu harus ditulis dengan memenuhi 5 hal. 1, jujur. Oke? Harus jujur informasinya. Tapi jujur aja nggak cukup. Ada yang nomor 2,
yaitu lengkap. Jadi informasi yang ditulis di CV itu lengkap. Jujur dan lengkap itu juga nggak cukup. Harus ada yang poin nomor 3, yaitu relevan. Jadi setiap informasi yang kamu tulis di sana, itu relevan dengan loker yang kamu lamar. Oke? Jujur, lengkap, relevan. Tapi itu juga nggak cukup. Yang nomor 4 adalah menarik. Nulis CV itu bukan curhat, tapi kamu sedang menjual kemampuan diri, menjual pengalaman diri, gitu. Sehingga harus lengkap. Jujur, ya, lengkap, relevan, menarik, itu juga nggak cukup. Yang terakhir adalah up to date. Jadi selalu diupdate terkait dengan kamu yang terbaru sampai titik ini tuh kayak gimana. Oke? Nah, terkait dengan mengupdate CV ini, gitu. Di CV itu pasti ada tanggal terkini di CV. Misal, kan ada ya beberapa pengalaman, sorry, tiba-tiba jadi ada ini sendiri. Jadi ada di CV itu kadang ada ya terkait dengan misalkan pengalaman durasinya kapan sampai kapan, pengalaman apalagi kapan sampai kapan. Jadi selalu ada tanggal-tanggal penanda waktu gitu kan. Nah, nanti coba dievaluasi terkait dengan penanda waktu terkini yang ada di CV. Oke, penanda waktu terkini yang ada di CV dibandingkan dengan penanda waktu terkini yang ada kapan? Ya saat ini. Gitu. Kalau misalkan tanggal, misalkan sekarang Januari 2023, tapi coba cek CV, tanggal terkini yang ada di CV-mu ini kapan? Kalau tanggal terkini di CV-mu ini adalah Januari 2022 misalkan, dalam tanda kutip, ya kita kelihatan nggak menarik, Chris. Kenapa? Kamu di awal akan dinilai dari apa yang tertulis, kan kita nggak kenal. Kamu ngelamar, aku pegang CV-mu kan. Nah, di sini kan aku baca, oh ini pengalaman kamu semua dan lain-lain. Tapi kan ada penanda waktu di situ. Ada timestamp-nya. Kita akan melihat loh, dari semua ini, waktu yang terkini itu Januari 2022. Sekarang aku nerima CV ini di Januari 2023. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, lah setahun ini kamu ngapain aja? Gitu. Oke? Jadi kayak, selama setahun ini kamu ngapain aja? Kok nggak tertulis di sini? Nah, gitu. Jangan sampai itu terjadi gap yang terlalu panjang kayak gitu, Riz. Karena apa? Satu, kamu akan dinilai tidak punya inisiatif. Inisiatif tuh memulai sesuatu produktif tanpa disuruh dengan niat dari dirimu sendiri. Oh, ini nggak ada inisiatif untuk ngelakuin sesuatu. Masa iya sih setahun nggak ngapa-ngapain? Wajar dong kalau kita nganggap gitu. Karena nggak tertulis di situ. Yang kedua, kita akan dianggap tidak produktif. Tidak produktifnya itu kenapa? Ya nggak ada inisiatif. Inisiatif tuh memulai. Produktif tuh membuat keteraturan yang sudah dimulai gitu loh. Gitu. Ya kan? Berarti nanti kalau gap waktu terkini yang ada di CV dan waktu sekarang itu jauh, nanti takutnya kamu dianggap tidak punya inisiatif dan tidak produktif. Takutnya yang selanjutnya, yang ketiga adalah kamu akan tidak terasah. Terasah dari sisi mana? Pengalamanmu sebelumnya. Berarti yang dia tulis di sini, dia terakhir megang waktu itu dong. Terakhir ngelakuin ini waktu itu dong. Jangan udah lupa. Jangan udah kagok, udah gitu kan. Nggak lancar gitu. Jangan malah dia belum. Nah gitu-gitu nanti. Nanti boleh dong rekruter atau yang banyak CV traveling kayak gitu. Walaupun sama-sama belum berpengalaman, mending aku ngambil lulusan baru yang barusan wisuda kemarin, bulan kemarin misal kayak gitu. Paham ya? Gitu. Nah, ini jangan sampai pemikiran semacam ini tuh jadi muncul dibaca di pihak pembaca CV-mu kayak gitu. Oke? Dan aku sering ya menemukan pada saat review CV itu kayak begitu. Tapi sebagian besar itu ada gap gede tuh bukan karena teman-teman tuh nggak ada suatu kegiatan produktif yang dilakukan sambil nunggu pekerjaan impiannya. Tapi teman-teman itu melakukan banyak kegiatan tapi nggak ditulis di CV-nya. Hanya karena, iya Pak, misal contohnya gini, iya Pak aku sambil cari kerja, aku tuh ada usaha, aku jualan online, aku gini gitu. Lah kenapa nggak ditulis di CV? Iya Pak, kan itu cuma kecil-kecilan, kan itu omsetnya nggak seberapa, kan itu nggak di kantor, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu tuh malah kamu ada inisiatif dan produktif kayak gitu. Iya Pak, aku ikut training, aku ikut
bootcamp ini itu, aku belajar ini itu. Lah kenapa nggak dimasukin? Iya Pak, karena belum selesai. Lo nggak apa-apa, tulis aja kayak gitu. Dan lain-lain. Nah nanti di sesi detail kita lihat dulu. Selama kurun waktu kosong kurang lebih 1 tahun ini kamu ngelakuin apa aja, dan jangan sampai dibiarin kosong. Karena nanti makin mundur, makin mundur, makin mundur gitu ya. Itu nanti akan ya tadi pemikiran soal tadi ya, nggak produktif, inisiatif atau kurang terasa, nanti akan makin muncul tuh gitu. Nanti makin ada tantangan baru lagi kamu untuk apa? Ngisi bolongnya ini dulu. Kayak gitu. Oke, Riz. Cukup jelas? Itu. Aku tadi mau jelasin itu sih. Tadi kalau nggak salah kamu kesebut soal itu gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general dari kamu? Oh iya, sifatnya general. Oh, kalau misalnya dalam itu kan tadi kan harus ditulis ya Pak. Nah, kalau untuk penulisannya sendiri itu di bagian mana ya Pak? Ya, Di bagian rentang experience kosong atau? tadi. Ya tergantung. Misalkan kalau rentang kosong ini selama kurun waktu 1 tahun ini, misal kamu ada kegiatan dalam arti bekerja. Jadi bukan yang kantoran. Misal ada freelance, ada part-time, ada entrepreneurship dari rumah gitu-gitu. Ya tulisnya di pengalaman kerja. Ya gak? Gitu. Kalau sifatnya itu training, pelatihan, bootcamp, dan lain-lain, ya silahkan masukin ke training. Atau nanti kalau masuk ke pendidikan, ya pendidikan non formal. Ikut kursus bahasa asing dan lain-lain kayak gitu. Jadi tergantung. Jadi setahun ini apa yang kamu lakukan? Mayoritas kegiatannya di kerja ya masukin kolom kerja, di pendidikan ya masukin pendidikan non formal gitu. Gitu. Mau di pelatihan ya pelatihan kayak gitu. Atau mungkin beberapa kan mungkin sambil ada usaha sampingan juga apa, mungkin sambil belajar apa-apa, berarti kan di banyak banyak section di CV kan juga terupdate gitu. Gitu. Yang penting itu semua terkini. Oke? Cukup jelas ya? Oke. Ada lagi nggak yang Jelas. sifatnya general yang kamu masih bingung? Apa lagi ya? Kalau nggak ada ya nggak ada ya. Nanti kita Banyak lanjut. sebenarnya, cuman Oh, aku banyak. lupa Pak. Oh, ya udah. Sebenarnya banyak, cuman sekarang Oke. lupa. Ya udah nggak apa-apa, nanti sambil jalan gitu. Karena gini ya, aku pengen lihatnya semacam ini. Jadi beberapa kesimpulan berdasarkan kondisi sharingnya Rizka adalah, ingat ya, jangan melihat suatu pengalaman itu kayak ini cuma kecil, ini baru awalan, sebenarnya nggak seberapa gini-gini, ya sehingga akhirnya kita membiarkan suatu periode itu kosong, padahal kita ngelakuin sesuatu. Next time, kapanpun itu, jangan pernah ngebiarkan tadi, gap waktu antara waktu sekarang dan waktu terkini yang ada di CV itu terlalu jauh, semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, selalu latih tahapan-tahapan yang satu sering gagal, yang dua adalah tahapan terjauh. Jangan selalu ngotak-atik CV saja. Nggak, kita ngirim lamaran, nggak banyak panggilan, yang diedit CV-nya, ya kan? Kita nggak lolos di psikotes, yang diedit CV-nya. Kita nggak lolos sampai interview HR atau user, yang diedit CV-nya. Jadi prioritas kita itu cuma ngotak-atik CV mulu, kayak CV itu dijadiin prioritas yang disalahin terus. Padahal harusnya di sini nih. Aku beberapa kali tuh terhenti di interview, gitu. Nah harusnya kamu siapin dulu nih, gitu. Interviewnya ini, pelajari dulu nih, gitu. Biar apa? Karena kalau ini nggak kamu pelajari dulu, kamu otak-atik sini, ada serbuan kesempatan interview lagi, kamu di sini masih nggak mampu. Takutnya di sini berhenti mulu gitu. Tapi kalau di sini kamu udah siap, gitu. Nah, yang di sini kamu optimasi biar yang ngalir ke arah interview makin banyak, gitu. Sehingga itu adalah hal-hal yang bisa kamu optimalkan, gitu ya, Aris ya. Oke. Paling itu dulu di sesi generalnya. Mungkin kamu belum kepikiran, nggak apa-apa. Kita akan masuk ke sesi detail dulu, gitu ya, Aris ya. Oke, wait.